Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayolah ikhwah, kajian pagi ini adalah tentang akidah dan akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang ijma'. Ijma', kita pernah dengar kata ijma' kan? Ijma' itu adalah bagian dari keputusan hukum. Nah, biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menempatkan 4. Pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah. Yang ketiga adalah qiyas. Yang keempat ijma'. Metode hukum ini disebut dengan metode. Sebenarnya bukan sekedar 4, ada masalihul mursalah, ada istihsan, ada urf. Nah, tapi yang disepakati itu 4. Ya, jadi Al-Quran, Sunnah, qiyas itu analogi. Contohnya kerbau. Kerbau ini kan jarang dibahas dalam berbagai buku, ya kan? Kerbau ini masuk binatang yang boleh dijadikan kurban tidak? Apa sapi saja? Apa 3 saja? Yaitu onta, sapi, dan kambing. Bagaimana dengan kerbau? Ada yang memasukkan kerbau itu setara dengan sapi. Ya, jadi kita tidak usah mempermasalahkan kalau kita lihat ada orang yang berkurban kerbau. Tapi karena masalah ibadah, jangan sampai udah beli mahal, nggak taunya nggak pas. Lebih baik langsung ke sapinya. Mungkin satu saat kalau sapi nggak ada, ya bisa kerbau ya. Kita kembali ke sini. Ijma' itu apa artinya? Ijma' itu diartikan ada 2. Pertama, ijma' itu artinya keputusan bulat. Al-azmul muakkad, pengertian ijma'. Yang kedua, keputusan bulat itu terdapat dalam surat 10 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ajmi'u amrakum wa syaraka'akum." Ya, maka putuskanlah secara bulat urusan kalian dan serikat-serikat kalian. Surat 10 ayat 71. Yang kedua, pengertian dari ijma' itu adalah konsensus, kesepakatan, ittifaq. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin ba'da wafatihi fi asrin minal a'sar ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan mujtahid umat Nabi Muhammad setelah wafat Rasulullah. Ya, dalam satu masa terhadap hukum syariat. Ya, jadi kesepakatan umat dilakukan setelah wafatnya Nabi suatu masa dalam memutuskan syariat. Banyak orang mengatakan ijma' itu hanya terjadi di zaman Abu Bakar dan Umar. Setelah Umar, ulama mengatakan sulit terjadi. Kenapa? Karena kesepakatan para mujtahid.
Ya, ini kesepakatan para mujtahid. Berapa jumlahnya? Kalau di zaman Umar, beliau punya kebijakan, sahabat-sahabat yang mumpuni ilmunya itu tidak boleh tinggal di luar Madinah. Jadi beliau memberikan kapling-kapling. Beliau tidak membolehkan ulama sahabat senior keluar dari Madinah. Nah, keputusan beliau itu sebagai Amirul Mukminin, sehingga harus ditaati. Tidak boleh. Kalau keluar dihukum. Untuk apa? Kalau ada masalah, mereka cepat dipanggilnya. Ya, kita tahu kan transfer informasi dulu masih manual. Ya. Nah justru menurut saya sekarang ijma itu lebih mungkin diwujudkan sekarang. Kalau dulu kan orang rapat, ya jadi ijma itu ada hasil musyawarah maksudnya. Tapi anggota musyawarahnya ini harus orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat, bukan sembarang orang yang sudah terpilih. Nah, di zaman sekarang lebih mungkin, sebab sekarang itu bisa musyawarah tanpa hadir. Maksudnya tanpa temu muka ya. Contohnya aplikasi Zoom itu bisa mengumpulkan berapa? Yang berbayar itu bisa 1.000 dalam waktu yang bersamaan. Ya, kalau itu dikumpulkan seluruh dunia, kesepakatan dunia, itu sangat mungkin. Contohnya dari Indonesia siapa ditunjuk wakil-wakilnya, dari negara ini siapa. Ya. Terus memutuskan suatu perkara. Hasilnya itulah yang disebut dengan ijma. Ijma itu adalah hujjah. Waqad haka ghair wahid min ahli ilmi al-ittifaq ala hujjiyatihi wal amalu bi wajib. Para ulama mengatakan ijma ini hujjah. Tapi banyak orang yang menggugat. Nah, mereka samakan dengan keyakinan terhadap Nabi sebagai Tuhan. Keyakinan memposisikan Nabi sebagai Tuhan oleh satu agama, itu dianggap ijma katanya, setara dengan ijma dalam Islam. Karena itu diyakini oleh begitu banyak orang. Nah ini ucapan yang batil, karena orang Islam itu tidak mungkin sepakat dalam hal yang bertentangan. Al-ijma fi abwail i'tiqad qad yakunu ijma'an nutqiyan wa yusama ijma' qawli awis sarih wa dzalika bi ayat tafiq mustahidul ummat jami'uhum 'ala nutqi bi saril hukmi fi mas'alati ma wa dzalika ka ijma'ihim 'ala annal imana qaulun wa amal. Nah, bagaimana kalau ijma' dalam akidah? Karena yang kita bahas ini adalah ijma' dalam masalah akidah. Nah, seperti kita ketahui, para ahli menyatakan bagaimanapun ijma dan qiyas itu hasil pemikiran. Kalau Quran kan jelas itu wahyu, ya, kalamullah. Sunnah itu diucapkan oleh juru bicara wahyu. Memang sampai kepada kita kan berdasarkan riwayat, beda dengan Quran kan. Contohnya, innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Itu kan ayat dalam surat Al-Baqarah. Ada nggak perawi? Nggak ada. Diriwayatkan oleh si A, dari si B, dari si C, dari si C, dari D, bahwa Allah berfirman, bla bla bla, kan nggak ada. Ya kan? Karena Quran itu diterima secara mutawatir. Nah, kalau dalam pembahasan hadis, mutawatir ini lebih dari sahih. Jadi kalau kita tidak boleh terjebak dengan ucapan ayat Quran itu sahih tidak. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu tidak sahih. Al-Quran bukan sekedar sahih tidak sahih, tapi dia mutawatir. Jadi lebih di atas. Karena kalau kita pembagian sahih, pasti ada dhaifnya. Jadi jangan terjebak ke situ. Sahih tidak ayat. Ayat itu mutawatir, sehingga tidak boleh disebut dengan kalam makhluk. Nah, nggak boleh disebut kalam makhluk, tapi dia adalah kalamullah.
Jadi kalau hadis itu kalam makhluk bukan? Iya kalam makhluk, karena contohnya al-a'malu bin niat. Al-a'malu bin niat. Amal itu dengan niat. Anda tahu itu diucapkan Nabi dari mana? Kan dari si A, dari si B, dari si C. Itu kan? Tapi kalau surat ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sawa'un alaihim atau a'anzartahum am lam tunzirhum, Anda tahu itu Quran dari mana? Itu mutawatir. Jadi nggak perlu perawinya ini A, B, C, nggak perlu. Itu mutawatir dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, salah satu bentuk ijma dalam akidah adalah tentang iman. Para ahli akidah mengatakan iman itu qaulun wa amal. Yang disebut iman itu qaulun dan amal. Ucapan dan tindakan. Qaulun wa amal. Jadi yang sebutnya iman itu bukan sekedar percaya. Kamu percaya nggak bahwa gelombang ini, gelombang laut sedang tinggi? Ya, seseorang lalu menjawab, saya percaya. Itu tidak bisa digantikan dengan kata beriman. Saya beriman. Itu kan? Kamu percaya tidak? Di sana ada air zam-zam, sumur zam-zam. Ya, saya percaya. Nah, kata-kata percaya itu nggak boleh digantikan dengan saya beriman. Kenapa? Karena iman dan percaya berbeda. Bedanya di mana? Kalau percaya itu bisa diselesaikan dengan ilmu. Ya, contohnya, walaupun seseorang belum pernah datang ke Baitullah, percaya nggak di sana ada Baitullah? Itu tuh. Percaya saya. Kamu kok bisa percaya dan melihat? Walaupun belum hadir kan? Nah itu bisa diselesaikan dengan ilmu. Bisa diteliti, bukti-buktinya ada. Tapi kalau iman itu nggak bisa diselesaikan dengan ilmu. Ya, sebab iman itu adalah berdasarkan wahyu. Percaya nggak ada malaikat? Sama kan? Kata-katanya kan sama. Percaya nggak di Jakarta ada Monas, di atas Monas ada emas? Percaya, walaupun kita belum ke sana. Sama-sama menggunakan kata percaya dalam bahasa Indonesia. Saya percaya, malaikat itu ada. Tapi percaya pada malaikat itu nggak bisa diselesaikan dengan ilmu. Nggak bisa diriset, gitu. Nggak bisa dideteksi gitu, pakai radar atau apa gitu. Gimana keberadaan malaikat? Nggak bisa. Nah itu diselesaikan dengan wahyu. Ada bagian-bagian dari iman termasuk pahala. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat fajar, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini nggak bisa dideteksi dengan ilmu. Maka itu dalam surat yang saya sampaikan kemarin 27 ayat 66, balid daraka ilmuhum. Ilmu ngehnya manusia terhadap gaib itu bertahap. Ya. Nah, klimaksnya itu saat nyawa dan raga kita dipisah. Nyawa dan raga kita dipisah, maka terlihatlah tabungan kita. Maka rata-rata menyesal. Ketika orang dicabut nyawa itu menyesal. Waduh, kalau yang beramal baik, menyesali kenapa terlalu sedikit. Apalagi yang kurang. Nah, makanya itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani. Rata-rata ketika maut datang, orang akan berkata, rabbi laula akhartani, ya Tuhan, kenapa tidak engkau tunda? Tolong beri waktu. Itu diucapkan ketika ditarik nyawanya. Sebelum diambil mah tetap aja begitu. Nah, ketika diambil, baru dia mengatakan laula akhartani, karena ngeblak, baru tahu, wah rugi saya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya ingin sedekah dan saya menjadi orang saleh. Itu setelah dicabut. Nggak bisa balik lagi. Tapi sebelum dicabut tetap aja begitu.
Karena apa? Yang menjadi penyebab manusia nggak sadar. Karena tertutup. Disebut dengan barzakh. Kita ini tertutup. Info tentang gaib itu tertutup. Kita hanya dapat dari wahyu. Barang siapa, bla 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 bla, maka dapat ini. Kan harus dari wahyu. Tidak ada orang yang senior kita yang sudah duluan, kemudian dia datang kepada kita memberitahu, iya benar. Nah ini yang menjadi penyebab itu. Balid daraka ilmuhum. Dalam surat 27 ayat 66, Allah membagi orang dalam mengetahui gaib ini, ada yang gelap sama sekali. Balhum amun, ya kan? Ada yang buta sama sekali. Tapi ada orang yang ngeh saat itu. Nah, tapi ada yang sudah sadar karena dia beriman kepada yang gaib, pada Allah, pada Rasul, sehingga apapun yang dituturkan oleh Rasul dia percaya. Banyaklah ya, masuk kategori gaib. Nah, lihatlah bagaimana respon dari Abu Bakar Siddiq ketika mendengar cerita Rasulullah semalam Isra dan Mi'raj. Kalau kita posisinya sebagai Abu Bakar Siddiq, apakah seperti Abu Bakar Siddiq respon kita? Wallahu a'lam. Ya, karena Rasulullah cerita semalam dia barusan melakukan perjalanan jauh yang jika dipakai rasio sulit bisa diterima. Jaraknya jauh dan beliau sudah pulang dalam waktu yang begitu cepat. Moda transportasi pada saat itu tidak memadai, masih pakai hewan. Mana mungkin bisa secepat itu? Nah, sudah pulang di tengah-tengah kita. Tapi apa respon dari Abu Bakar Siddiq? Bahkan yang lebih mengherankan, bahkan yang lebih daripada itu, kalau itu dinyatakan oleh Muhammad, aku percaya. Ya, kalau itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, aku akan percaya. Begitu respon dari Abu Bakar Siddiq. Maka beliau digelari As-Siddiq. Kita pun kalau sejaman dengan Nabi itu mungkin saja ya, wallahu a'lam. Apa ya percaya apa enggak? Ngarang mungkin, masa sih? Apalagi dulu, ya itulah, mobil belum ada, pesawat apalagi. Mustahil bisa begitu. Perjalanan Rasulullah saja dari Madinah ke Mekah waktu futuh itu makan waktu lama. Kan membawa 124.000 orang. Ya. Nah, kita kembali sini. Jadi ulama bersepakat bahwa yang disebut dengan iman, qaulun wa amal, harus diucapkan dan harus ada tindakan. Ucapan dan tindakan yang disebut iman. Iman itu kan pada dalam hati, tapi akan membuahkan tindakan. Kalau Anda beriman bahwa surga ada, neraka ada, pasti sikapnya berbeda dengan orang yang tidak beriman. Jadi maksud saya, iman itu tidak bisa diandalkan hanya dengan ucapan, ya saya percaya. Tapi nggak ada ciri-ciri orang beriman. Ya, dia percaya rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasul. Tapi kok nggak sholat? Itu nggak ada cirinya. Ada cirinya, karena itu innalladzina alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, hudal lil muttaqin. Ada cirinya, yu'minuna bil ghaib. Nah, kemudian wa yuqimunas shalah, ada tindakannya. Waqad yakunu ijma'an istiqra'iyan bi ayyastaqriyal alim aqwal ulama fi mas'alima fala yajidu fi khilaf aw anistahar qaula fil Qur'an wala ya'lamu an ahadan ankara fa hadzal ijma' hujjah. Atau ada seorang ulama mengatakan, ya, saya meneliti sesuatu dan telah saya publikasikan. Tidak ada satu ulama pun yang menentang. Nah, ini juga kata-kata ini bisa dijadikan ijma. Apalagi sekarang ya, ketika diviralkan, ya, kemudian nggak ada yang menentang, itu menjadi kesepakatan.
Wa huwa qat'iyun idza taffat bihil qara'in. Maka suatu keputusan itu menjadi qat'i apabila qarinah-qarinahnya, ciri-cirinya itu memenuhi syarat. Contohnya dikeluarkan atau disampaikan, difatwakan oleh seorang ulama yang ilmunya tidak diragukan. Nah, ya. Wa minhu ma dzakara Imam Sufyan bin Uyainah biqauli adraktu masyaikhana mundzu sab'ina sanah minhum Umar bin Dinar yaquluna kalam Allah laisa bimakhluq. Di antara kesepakatan dalam bentuk ucapan adalah yang disampaikan oleh Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah adalah guru dari Imam Syafi'i. Ya. Jadi guru dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Nafi apa siapa? Nanti ujungnya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berguru kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berguru dari Jibril. Jibril dari Allah. Itu namanya sanadnya muttasil. Ya, itu urut-urutannya. Kata Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ini guru dari Imam Syafi'i, aku menjumpai guru-guruku ya, sejak 70 tahun. Beliau meneliti sampai 70 tahun. Atau dari tahun 70. Di antaranya Amr bin Dinar. Ya, mereka semua menyatakan kalamullah laisa bimakhluk. Kalamullah, Quran itu bukan makhluk. Bapak tahu nggak disebut makhluk? Yang disebut makhluk itu produk budaya. Budaya itu apa? Budaya itu myth man, buatan manusia. Quran itu bukan buatan manusia. Bisa diterima nggak? Quran itu bukan buatan manusia. Kan menurut kasat mata kita, Quran ini keluaran dari mesin percetakan. Nah itu orang yang suka tidak nggak terima. Ya, yang seperti saya pernah analogikan dengan bendera. Nah, kita punya kain putih, kain merah. Lalu kita jahit, ukurannya sama dengan bendera. Lalu kita injak, kita hina, pasti orang lain marah. Kalau kita waktu itu menjawab, oh, kenapa sampean marah? Kan ini kain-kain saya yang beli. Nggak bisa begitu, karena ini adalah produk. Betul tidak? Ya, sama dengan Muhammad minuman keras. Siapa yang namanya Muhammad, dia boleh gratis minum. Kenapa saudara harus marah? Hah? Muhammad kan banyak katanya. Gitu kan? Dengan mudahnya orang ngomong begitu. Coba Muhammadnya diganti nama seorang tokoh. Marah nggak? Nama tokoh di dunia gitu. Lalu kita katakan begitu. Marah nggak? Nah ini tapi ternyata hukum dunia hari ini menghina seorang tokoh dihukum. Menghina Nabi Muhammad dimaafkan. Kalau Nabi Muhammad hidup secara pribadi, beliau saya maafkan, kita terima. Tapi kita umat Nabi Muhammad itu berkewajiban membela Nabi. Kita, ini menurut hukum Islam itu begitu. Kita berkewajiban membela Nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah dikonfirmasi masih hidup nih, udah jangan, saya maafkan. Ah itu beda masalah. Ya, seperti ya ada orang yang menarik selendang Nabi sehingga berbekas di lehernya. Sahabat yang lain kan melihat ini suatu penghinaan yang namanya ditarik. Jangan. Nah itu nggak masalah, pribadi Nabi. Tapi Nabi Muhammad sudah tidak ada. Jadi Muhammad sekarang ini adalah lambang. Gitu. Bukan sekedar Muhammad itu nama orang, tapi lambang buat kita.
Nah, sehingga wajar kalau kita itu tersinggung. Ya, sekarang apa sajalah. Kalau ada orang mengatakan kenapa harus tersinggung? Coba sekarang Muhammad diganti dengan istri Anda atau mertua Anda atau bapak Anda dihina orang, marah nggak? Contohnya nama bapaknya Hasan, Hasan brengsek, dia nggak tersinggung, Hasan banyak. Nah itu berarti adil orangnya. Tapi kalau dia tersinggung, itu nama bapak saya, kenapa harus nama bapak saya yang disinggung? Gitu kan? Lain hal, barang siapa yang namanya Paino, boleh minum gratis. Nah, ya. Yang namanya Paino dan Painem, boleh minum gratis. Ya orang nggak tersinggung lah, nggak ada kaitan dengan saya. Ya. Pokoknya wong suku aja kalau dihina itu kan orang marah, itu kan bisa diajukan ke pengadilan. Apalagi Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah mengatakan kalian belum beriman kalau belum menempatkan aku lebih kalian cintai dari segalanya. Sampai begitu kan. Ini kata orang intoleran. Sikap seperti ini. Itu sebenarnya semua. Sekarang coba ganti nama Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Coba disinggung. Pasti marah kan. Orang lain pasti marah. Nah wajar ya. Kita lanjutkan. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, saya meneliti sejak 70 tahun, ya, atau tahun 70. Kata isi mundu sab'ina sana, sejak 70 tahun, bukan tahun 70 ini, 70 tahun. Umurnya berapa nggak tahu. Bahwa orang tidak pernah menolak ketika saya mengatakan kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Nah, yang tertulis di sini, ini kan hardware-nya ya. Hardware-nya. Seperti kita sekarang kan bisa ada di virtual. Nah, software-nya itu dari Allah. Nah, itu yang disebut kalamullah itu. Ini adalah penampakan setelah dicetak. Tapi gagasan tulisan ini kan bukan dari kita. Sekedar kita selaku umat Islam ketahui, mukjizat Quran itu bukan saja dalam maknanya. Contohnya, innalladzina kafaru, sungguh. Inna itu artinya sungguh. Orang-orang kafir, sawaun sama saja, alaihim bagi mereka, itu kan maknanya. Mukjizat Quran itu bukan sekedar maknanya, tapi tulisannya juga. Tulisan itu juga mukjizat, sehingga bahasa yang terkandung dalam Quran itu mukjizat. Kalau kita pelajari, itu akan mendapat wawasan yang jauh lebih luas daripada sekedar maknanya. Sehingga kalau ada ayat Quran, tulisan Quran yang berbeda dengan bahasa, ulama tidak berani kotak-katik. Seperti kata-kata salah, wa aqimus salah, kan ada wawunya. Buat apa waw di sana? Anda pernah baca kan di mushaf, aqimus salah, ada wawunya. Apa maknanya? Kan nggak ada artinya itu, nggak mempengaruhi bacaan kan? Buat apa waw? Kalau itu dimaknai berarti solau, wa aqimus solau gitu kan? Solau, ada wawunya. Pernah periksa nggak? Mushaf itu tulisan salat itu pasti ada wawunya, aqimus salah. Nah ini tidak boleh dikotak-katik karena mukjizat. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fa minal ma'lum anal Qur'an nutiqa bil ulu fi mawadi' katsirah hatta qila innaha nahwa thalath mawadi' wa sunan mutawatirah anin nabi bimithil dzalik. Begitu juga kesepakatan bahwa Quran itu turun. Quran itu diturunkan. Jadi karena Quran ini diturunkan, yang namanya turun kan dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas naik ya. Diturunkan. Berarti Quran itu di atas
tempatnya, asalnya dari atas. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa Quran itu berasal dari atas, itu tidak menyalahi, karena diturunkan. Diturunkan. Ya. Begitu juga yang menjadi keheran-heranan banyak peneliti. Allah menyatakan, wa anzalnal hadida. Dalam surat Al-Hadid, kami menurunkan besi. Bagaimana menurut saudara? Allah menyatakan, kami menurunkan besi. Apa besi ini turun dari atas ke bawah? Berasal dari atas ke bawah? Atau bagaimana? Setahu saya, tambang itu kan dari bawah. Gitu ya? Maka ada itu siapa? Saya lupa namanya, yang ahli peneliti, Harun Yahya ya. Harun Yahya menulis bahwa besi ya, asalnya biji besi itu ternyata lemparan dari angkasa. Taburan dari angkasa, di perputaran itu. Kemudian dia ngendek di tanah. Sama dengan air. Air ini kan dari awan. Apa air itu dari laut? Air yang kita minum ini, kita gali sumur ada air. Apa itu dari laut atau dari atas? Karena Allah menyatakan wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami menurunkan dari langit air, menurunkan air dari langit. Berarti dari atas. Apa nyerap dari sumur, dari laut? Bukan dari atas. Tapi menyerap ke bumi. Begitu juga besi. Jadi biji besi ini lontaran ya, serbuk-serbuk yang berasal dari angkasa. Itu menurut Harun Yahya. Nah, ini perlu penelitian. Yang sampai sekarang belum bisa diterima oleh ilmu pengetahuan adalah Allah menyatakan wasyamsa wal qamara tajri. Ya. Matahari dan bulan itu berputar, beredar. Kita belum bisa nerima bahwa matahari berputar. Yang menurut ilmu itu kan matahari permanen. Kemudian planet-planet sekitarnya baru berputar. Tapi menurut Allah, wasyamsu tajri. Matahari itu beredar. Nah, ini ilmu kita belum kantug. Ya, belum nyampe ya. Nah, kita lanjutkan. Al-adillah wa mimma yustal ulama ala hujjat ijma. Dalil-dalil yang menunjukkan ijma harus bisa diterima itu adalah surat antara lain surat 4 ayat 115. Allah berfirman begini. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah terang baginya petunjuk dan ia mengikuti jalan yang tidak dilalui kaum mukminin, jalannya berbeda, menyimpang dari kebiasaan, maka kami akan palingkan dia, ya. Palingkan dia matawala apa yang menjadi apa-apa yang dia berpaling, wa nuslihi dan kami akan tempatkan dia ke jahanam. Wasaat masira, jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi menurut ayat ini, kalau kita sudah tahu yang benar A, dan orang Islam semua sudah ke situ, lalu kita mencari jalan yang berbeda, maka Allah akan palingkan kita. Nah, ini yang dimaksud ijma ini adalah yang dilalui oleh kaum muslimin. Jalan yang sudah diambil oleh kaum muslimin, seperti itu. Nah, kita nggak mau, nah, berarti kita menyimpang. Ya, mengingkari ijma. Demikian juga dalam surat 2 ayat 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasat. Umat menengah.
Orang yang ada di tengah namanya wasit kan? Wasit kan penengah. Itu diambil dari bahasa Arab, wasat. Kita ini Allah menyatakan wa kadzalika, demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasat. Jadi umat yang wasat. Kita berarti wasit. Kenapa kita bisa disebut wasit? Karena orang Yahudi keras. Sangat keras mereka. Sampai sekarang kita masih bisa lihat itu. Biadabnya luar biasa. Sementara Nasrani sangat lembek. Apa-apa ditafsirkan dengan sayang, kasih. Udah maafin aja. Makanya itu kan dia simbolnya begitu. Kalau pipi kanan Anda ditampar, ya, ini menurut di kitab suci mereka, siapkan pipi kiri. Saking anunya, saking nerimanya. Nah ini dua agama yang sama-sama melampaui batas. Orang Yahudi melampaui batas kerasnya, orang Nasrani melampaui batas lembeknya. Maka Islam datang di tengah-tengah. Jadi Islam itu di tengah-tengah. Semua hukum Islam itu di tengah-tengah. Ya, contohnya Islam mengakui qisas. Kalau kita diperlakukan zalim oleh orang lain, kita boleh membalas. Tapi membalas atau tidak membalas, bukan yang menentukan, bukan aparat. Tapi yang bersangkutan. Coba kalau di Indonesia, ada pencuri masuk ke rumah Pak Mul. Ya, lalu sudah terbukti mencuri. Ya kan? Bisa nggak dimaafkan sama kita? Kalau kita nggak laporin, bisa. Begitu juga ada orang yang menyakiti, sudah ditangani polisi. Bisa nggak dicabut oleh Pak Mul? Nggak bisa. Kalau hukum pidana kita nggak bisa. Tapi dalam hukum Islam bisa. Sudah, saya maafkan. Nah itu nggak akan dilanjutkan. Nah inilah bedanya menengah. Jadi walaupun kisos itu terkesannya itu kejam, tapi sesungguhnya ada hukum sisi pribadinya di situ. Contohnya gini, naudzubillah, A membunuh B. A membunuh B. Otomatis kan A harus dikisas. Ya. B punya ahli waris 10. Mereka pun diminta kesepakatan. 9 menyatakan, iya, kami menuntut qisas. 1 tidak. Maka tidak terjadi qisas. Turun kepada pengampunan plus ganti rugi. Jadi hukum itu ada, pertama qisas, yang kedua pengampunan plus ganti rugi. Yang ketiga pengampunan tanpa ganti rugi. Tuh, ya. Jadi jangan dipandang semuanya harus dibalas. Tapi kalau kita kan enggak ya. Kalau kita tidak. Makanya ini mendefinisikan kisos itu tidak mudah, Bapak sekalian. Contohnya, bisa nggak kita membedakan antara mengkritik dan menghina? Mengkritik dan menghina. Sebab sekarang orang ngeritik dimasukkan kategori menghina. Dasar ngurus nggak becus, menghina. Nah dalam Islam, pemimpin itu khadimul umat. Pemimpin itu pelayan umat. Sama dengan kita supir lah. Kita bawa penumpang. Kita bawa dengan ugal-ugalan. Mereka komen, supir. Contohnya nyentak. Nah itu menghina apa ngeritik itu? Seharusnya masuk kategori mengkritik. Nah, tapi beberapa orang menyatakannya menghina. Kalau sudah menghina, kalau semua kritikan dari orang itu dianggap menghina, nanti ini masuk kategori operasi tutup mulut. Kalau kita punya kepribadian seperti itu, setiap ada komen dari anak atau istri itu dianggap menghina, kita bersikap kasar, kalau mereka komen, maka di dalam rumah kita ini akan terjadi operasi tutup mulut. Apapun yang mereka lihat,
apapun yang mereka dengar, mereka akan bungkam. Karena takut dihukum. Nah, kalau sudah begitu, kalau sekup masyarakat ini tidak maju nantinya. Justru dengan usulan, kritikan, kita menjadi maju. Sebenarnya, ya, karena kritik itu nggak beda dengan nasihat sebenarnya. Benar nggak? Bapak contohnya menasihati anak. Itu sebenarnya bapak mengkritik anak. Sebenarnya cuma itu bahasa halus. Tolong ya ditingkatkan, belajarnya jangan malas. Sholat awal waktu, karena dia melihat sholatnya kurang. Nah, orang tua pada anak, kita kepada seseorang. Nah, maka dalam ajaran Islam, pemimpin itu khadimul umat, pelayan umat. Kalau umat merasa pelayanannya tidak nyaman, lalu dia buka suara, itu jangan selalu dianggap menghina. Jadi definisi menghina dan mengkritik tipis. Menghina, memfitnah. Nah, kalau memfitnah itu menyampaikan yang tidak sebenarnya. Contohnya, wah ini antek Yahudi. Padahal bukan. Setelah periksa bukan. Ini namanya memfitnah. Kalau menghina itu lebih kepada menjatuhkan. Niatnya ada, niat menjatuhkan. Tapi kalau sekedar ungkapan tidak nyaman, itu bukan menghina, mengkritik. Maka itulah mengkritiknya itu dalam bentuk banyak itu disebut dengan demo. Demo itu kan sebenarnya mengkritik dalam bentuk massal itu kan. Nah, ini kita harus dalam Islam tuh diajarkan cara-caranya. Kita kembali sini. Yang kedua, wa minas sunnah ma rawahu Amr bin Khattab. Dari sunnah ya, Umar bin Khattab menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada bahbahatal jannah falyazamil jamaah." Barang siapa yang ingin menginginkan tinggal di tengah surga, jangan di pinggir surga ya, tengah, maka hendaklah dia melazimi jamaah. Rutin menghadiri jamaah. Jamaah dalam ketaatan itu sangat disukai oleh Allah. Ngumpul dalam ketaatan. Contohnya apa? Ngumpul dalam ketaatan paling besar ditunjukkan oleh kaum muslimin dalam bentuk haji. Karena datang dari seluruh pelosok negeri dunia. Mereka kumpul, tapi untuk taat. Kalau kita kan kumpul buat arisan. Ya bagus-bagus aja sih, asal jangan ada maksiat. Ya. Kumpul untuk ngegoes. Bagus saja. Tapi kalau kumpul untuk taat, itu sangat dipuji oleh Allah. Contohnya sholat berjemaah. Itu kan kumpul tapi untuk taat. Bukan kumpul untuk nego apa, enggak ada. Kumpul untuk taat pada Allah. Sangat disukai. Begitu juga sholat Jumat. Nah, maka saya serukan kepada saudara-saudara, Allah itu meningkatkan nilai ijabah, ya, artinya mengabulkan doa, itu lebih besar pada jamaah yang lebih banyak. Sehingga sikap kita membuat firqah-firqah itu sebenarnya merugikan kita sendiri. Karena doa kita tidak lebih didengar daripada jumlah orang banyak. Sebenarnya, jadi kalau dalam kitab fikih dijelaskan, kalau Anda dihadapkan pada pilihan, ya, dua masjid, yang satu jamaahnya banyak, satu sedikit, pilih yang mana? Pilih yang banyak. Bisa saja kan kita pilih yang sedikit supaya nyaman lah, nggak ada gangguan, kan begitu berpikirnya, supaya tenang. Nah kalau tenang mah sendiri aja di rumah, tenang. Kalau saya berjemaah, kacau anunya, suara-suara banyak, saya nggak khusyuk. Tapi kalau saya sholat sendiri khusyuk, tetap dalam Islam diminta berjemaah. Sehingga Rasulullah mengatakan, sholatul jamaah, ya, afdolu min sholatil fadhi bisab'i wa isrin. Sholat berjemaah mengungguli sholat sendiri 25 derajat. 25 derajat, 20 derajat itu apa? Skala akhirat.
ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin sebagai kali. Kali bukan sungai, maksudnya kali. Sama dengan 25 kali. Maka terbayang oleh kita kalau kita sholat sendiri sehari semalam cuma dapat 5 poin. Nilainya 5. Tapi kalau kita sholat berjemaah, karena sekali ngikut 25, berarti 125. Mana bisa kebalap kapling surganya ya dengan orang yang sholat berjemaah. Jadi kalau kita sholat sering sendiri, jangan merasa kehilangan nanti di surganya kaplingnya jelek. Oh, sama-sama sholat, kok dia bagus? Karena dia suka sholat berjemaah. Wa wajhu dilala ma dzakara Imam Syafi'i fi syarhi qaulihi falyazamil jamaah haitsu qala idza kanat jama'atu mutafariqa fil buldan fala yaqdir ahad ayal zaman jama'at wa abdan qaumun mutafariqin falam yakun fi luzumil abdan ma'nan ya annahu la yumkin wa li anna istimal abdan la yasnau syai'an falam yakun lil luzumi jama'atu ma'nan illa ma dalla alai jama'atuhum minat tahlil wa tahrim wa ta'at fihima. Tapi kalau ngumpul-ngumpul ini tidak ada ketaatan, ya tidak ada maknanya. Jadi menurut sini, barang siapa yang ingin hidup di tengah surga, menginginkan tengah surga nanti tinggalnya, maka hendaklah dia menetapi jamaah. Dia bergabung dengan jamaah. Nah, kata Imam Syafi'i, yang dimaksud jamaah di sini adalah jamaah ketaatan. Tapi kalau ngumpul-ngumpul nggak jelas gitu, manfaatnya apa? Nah, bukan ini yang dimaksud, yang nggak ada manfaat. Ya, ngumpul sih ngumpul, tapi ya itu, contohnya ngumpul tapi sendiri-sendiri, itu orang mancing. Ya kan? Orang mancing. Kan ngumpul tapi sendiri. Ngumpul di warnet, ngumpul sih ngumpul, tapi semuanya urusannya sendiri-sendiri. Nah, karena umat Islam itu tasabuhum, kalau orang munafik tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka sepakat tapi nyatanya sendiri-sendiri. Orang Islam enggak begitu, tasabuhum syatta wa qulubuhum jami'an. Kau kira mereka masing-masing padahal berjemaah. Hatinya padu. Nah. Yang ketiga, An Anas bin Malik yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, "Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalala." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ya. Tidak mungkin umatku ini akan mufakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dzam. Rasulullah mengatakan, jika satu saat Anda melihat ada ikhtilaf, adanya perbedaan, maka ikutilah sawadil azam, mayoritas. Ikutilah yang mayoritas. Ya, kalau ada dua pendapat, ikutilah yang mayoritas. Nah, begitu pesan Rasulullah kepada kita. Nah, itu empat dalil yang menyatakan ijma harus bisa diterima. Masalah-masalah di seputar ijma, al-ijma al-mu'tabar. Laqad qarara jam'un minal ulama kabnu Taimiyah ana ijma' ala yandobit huwa makana al-salafus salih. Menurut Ibnu Taimiyah, ijma' itu hanya terjadi ya pada zaman salafus salih. Kata beliau, ya. Kata Ibnu Taimiyah, ijma' yang bisa dijadikan patokan hukum, patokan akidah adalah ijma' yang pernah terjalin ya di zaman salafus salih. Salafus salih ini didefinisikan dengan abad ketiga. Setelah Rasulullah wafat sampai dengan abad ketiga. Sebab apa? Kemurnian ini masih terjaga. Ya, sampai abad 300, tahun 300. Contohnya Imam Syafi'i itu lahir tahun 150. Beliau wafat tahun 204. Umurnya cuma 54 tahun Imam Syafi'i. Ya, itu masih di tahun 300, masih abad 3. Berarti beliau ini adalah salafus salih. Nah, ini imam yang 4 tuh masuk ke situ. Kemudian imam-imam yang perawi hadis yang 6 itu hanya Nasa'i
yang wafat 300 sekian. Tapi dia hidupnya di bawah 300, maka masuk kategori ini. Nah, setelah ulama-ulama itu yang hidup setelah tahun 300, itu sudah banyak kekacauan, sudah banyak sudah banyak campur aduknya. Maka sulit dipercaya ya, bahwa riwayatnya itu benar. Tapi sungguhnya penelitian, kalau menurut saya sih, penelitian sekarang itu jauh lebih modern daripada dulu. Ya, karena teknologi untuk menyimpan file sekarang itu lebih detail ya. Apapun bisa kita masukkan sekarang di zaman internet ini. Jadi lebih memungkinkan sebenarnya. Sekarang itu lebih memungkinkan. Wa ala hadza fa inna khilafa al bid'ah fil aqaid la yu'tadda bi wa la yaqdahu fi inqadihi ijma' fi abwabil aqidah. Yaqulu Ibnul Qattan al-ijma' indana ijma' al-ilmi fa amma man kana min ahli ahwa fala madkhalalahu. Yang dimaksud ijma' di sini adalah kesepakatan orang yang berilmu. Tapi itulah sertifikasi orang yang berilmu itu seperti apa? Ya. Apa sembarang orang boleh ngomong? Contohnya ada pelawak karena dia kurang job berubah profesi jadi ulama, nggak ada dasarnya. Contohnya, apa bisa diterima? Yang nggak ada ininya, nggak ada latar belakang itunya, nggak ada latar belakang ilmu, hanya dia bisa memutarbalikkan omongannya enak. Kan dunia kita begitu, ya, yang populer lah yang bisa diterima kan. Sebaliknya orang yang berilmu belum tentu omongannya enak didengar oleh khalayak ramai. Karena apa? Dia nggak bisa memutarbalikkan omongan. Ngomong itu kata orang sini tokmol. Ya. Jadi ngomongnya itu apa adanya, nggak dipelintir-pelintir. Nah ini yang kurang enak didengar. Nah itu jadi masalah pertama, ijma' yang disepakati itu adalah ijma' ahlul ilmi. Yang kedua, hukmu man khalafal ijma'. Bagaimana kalau orang ya menyelisih ijma'? Man angkar hujjatul ijma' wa nafa yakuna dalilan famina ulama man hakama bi kufri. Ada yang mengatakan orang itu kufur. Karena ijma' diterima sebagai bagian pengambilan hukum itu sudah disepakati juga gitu. Yang kedua, mukhalafatu hukm sabata bil ijma' wa dzalika ala maratib. Nah, kata pendapat yang lain ini tergantung apa yang ditolak. Ijma' tentang apa? Gitu. Jadi harus ada rinciannya. Nah, demikianlah kajian tentang ijma'. Jadi ijma', kalau orang menolak ijma', apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Tergantung yang diselisihi apanya, yang nggak dia terima apanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang ijma' ada? Ya, silakan. Ya. Ya, ijma' ulama itu makanya ulama itu kan bentuk jama dari alim. Orang yang berilmu. Nah, penetapan seorang sebagai ulama ini apakah sesuai tidak? Ijma' ulama, ya. Ulamanya siapa gitu. Karena ulama ini kalau pakai bahasa Indonesia menetapkan seseorang sebagai ulama ini kadang-kadang nggak tepat gitu. Yaitu tadi saya katakan, seorang pelawak karena tidak ada job dia berubah jadi ulama. Ya, jadi penceramah itu bukan ulama, penceramah. Lalu orang sebut dia dengan ulama. Ilmunya tidak sesuai. Contohnya gitu kan? Nah, ini jadi harus mumpuni, ilmunya ada, pernah belajar gitu. Dia belajarnya di mana? Kalau dalam Islam ini kan ada sanad gitu. Nah, pernah belajar di mana?
latar belakang ilmiahnya. Itu disebut ulama. Ya, jadi ada susahnya lagi, ada sertifikasi ini sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa, ada maksud tertentu yang cocok dengan dia diberi sertifikat, yang enggak dikasih, ya susah lagi. Ya, contohnya seorang Abdus Samad yang sudah jelas diakui kepakarannya ditolak. Nah ini yang benar yang mana gitu. Nah itu Pak, jadi keulamaan seseorang ini harus mumpuni. Ini berlaku buat semua orang bisa berilmu asal dia punya kemauan. Tapi kadang-kadang karena faktor umur orang nggak bisa mengejar ketertinggalan. Ya, karena dalam Islam ini ada ilmu yang harus dipelajari sesuai dengan umurnya. Salah satunya adalah tahsin. Kalau telat umurnya, pita suaranya udah ya disebut rusak juga terlalu sudah nggak bisa. Jadi didatangkan guru sepandai apapun, pita suaranya udah permanen, nggak bisa. Makanya perlu dalam urusan tahsin ini saat dia masih anak-anak. Jadi pita suaranya masih bisa berubah-ubah kan, masih bisa disesuaikan. Jadi dalam Islam ini ada ilmu yang harus dipelajari sesuai dengan umurnya. Kalau umurnya telat nggak bisa. Nah itu antara lain ada tajwid. Begitu juga bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab tuh nggak kenal umur, tapi saya selalu melihat orang kalau sudah seumur kita itu malas belajar. Seumur kita ini, nggak tahu karena udah masalah duniawinya udah terlalu penuh, ya, apa memorinya udah habis, apa ini giganya gitu, ya. Jadi memori sudah penuh tuh ngurus, ada beras, ada minyak, ada. Jadi nggak ada space lagi, nggak ada ruang lagi. Ya. Jadi banyak orang ngaku itu kalau sudah tua udah malas buka buku. Nah ini salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya adalah ya senang baca buku. Salah satu kalau Anda ingin menjadi orang bijaksana, ya tipe orang bijaksana itu senang baca buku, sebab dia mau belajar dari orang lain. Dia akan belajar bagaimana orang sukses. Oh saya kurang sukses ini, orang kok bisa berhasil? Dia senang, ada tambahan. Tapi ada orang yang sepertinya masih ada umur, udah males baca. Kerja enggak, ya kerja enggak, kesibukan enggak, tapi malas baca buku. Jadi tidak ada added value, jadi tidak ada pertambahan nilai buat dia. Nah, kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib kepada kaum muslim, tidak ditentukan waktunya sampai mati. Nah, hendaknya kita selalu dalam suasana belajar. Tapi itu tadi ada ilmu-ilmu yang sulit ditangkap karena faktor usia. Pendengarannya sudah kurang. Ya. Sebab kalau belajar ini efektif, harusnya saudara sebagai pendengar bawa buku yang sama dengan saya. Saya kalau tawari buku, saya bagi-bagi, mungkin jadi lipat. Dan itu pernah terjadi ya. Adabul Mufrad, kajian Adabul Mufrad, semangatnya bukan main. Masing-masing dibagi. Begitu giliran kedua, ketiga, mulai nggak bawa dia. Mulai jarang ada yang bawa. Nah ini karena semangatnya udah kurang. Nah kalau orang masih punya semangat belajar tinggi, nah, Anda itu harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu salah satu bentuk kegiatan mengisi umur kita. Silakan yang lain. Jadi ulama sekali lagi itu harus dilihat latar belakang pendidikannya,
ya, latar belakang karakternya bagaimana, terus track recordnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa sembarangan menuduh orang, menjudge seorang sebelum kita lihat itu track recordnya. Makanya ada kemudian orang supaya gampang, pokoknya yang dari perguruan saya baru bisa terima. Karena dia tahu jalurnya. Nah, pendapat seperti ini nggak benar. Karena ini berlaku untuk semua orang. Semua orang bisa. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salehat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.